Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Holik Nur Hasanuddin dan teman saya Neng Sinta Dewi Permatasari F1 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba mempresentasikan mengenai pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum nasional. Pada materi kali ini, kami akan membahas mengenai yang pertama, pengertian, yang kedua, landasan, yang ketiga, fungsi, yang keempat, ada alur, yang kelima, komponen, yang keenam, prinsip, yang ketujuh, langkah penyusunan, dan yang terakhir, contoh. Pembahasan yang pertama adalah pengertian RPP Kurikulum Nasional. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara terperinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada suatu silabus atau rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Di sini ada beberapa yang berpendapat tentang pengertian RPP. Yang pertama, menurut Mulyasa, RPP adalah rencana penggambaran prosedur dan manajemen pengajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar kompetensi dan dijabarkan dalam silabus. Yang kedua, ada ekosasi. Menurutnya, RPP adalah rencana pembelajaran yang pengembangannya mengacu pada suatu kompetensi dasar tertentu di dalam kurikulum atau silabus. Yang ketiga, menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, untuk RPP Kurikulum Nasional itu sendiri, menurut kelompok kami, adalah rencana kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara nasional. Lalu yang selanjutnya ada landasan RPP Kurikulum Nasional. Yang pertama ada PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP pasal 20 yang berbunyi perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajar, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Lalu selanjutnya ada dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses yang berbunyi perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Lalu selanjutnya nomor 3 ada fungsi RPP Kurikulum Nasional. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP memiliki fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Fungsi perencanaan RPP mendorong agar guru lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran yang matang, sedangkan fungsi pelaksanaan dari RPP adalah memberikan pedoman agar pembelajaran dilaksanakan secara sistematis dan pelaksanaan pembelajaran berjalan secara efektif sesuai dengan yang direncanakan, dan pembelajaran yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, ada alur RPP Kurikulum Nasional. Nah, alur ini berawal dari SKL atau Standar Kompetensi Lulusan.
Berikutnya ada KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Setelah KI dan KD, kita ke silabus. Lalu berikutnya setelah silabus, kalian bisa memadukan atau mengkolaborasikan dengan buku siswa atau buku panduan guru. Nah, setelah itu kita bisa menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pembahasan yang selanjutnya adalah komponen RPP kurikulum nasional. Nah, yang pertama ada identitas. Identitas ini terdiri dari sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Untuk sekolah, ini diisi nama sekolah atau satuan pendidikan. Untuk mata pelajaran, ini diisi nama mata pelajaran. Untuk kelas atau semester, ini diisi dengan jenjang kelas atau semester. Nah, untuk materi pokok, ini diambil dari kompetensi dasar atau KD. Yang terakhir, ada alokasi waktu, itu sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang kedua, ada kompetensi inti atau KI. Nah, KI ini mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai SKL, standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, ada KD dan IPK. KD merupakan kemampuan minimal dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada KI. Berikutnya, ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Ini dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu dituangkan dalam bentuk deskripsi memuat kompetensi yang hendak dicapai oleh peserta didik. Berikutnya, memberikan gambaran proses pembelajaran. Dan yang terakhir, memberikan gambaran pencapaian hasil pembelajaran. Yang kelima, ada materi pembelajaran. Ini memuat fakta, konsep atau prinsip, dan prosedur yang relevan. Dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi atau IPK. Nah, cakupan materi sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan. Yang keenam, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini harus mampu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang ketujuh, media pembelajaran. Media pembelajaran ini berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Nah, media pembelajaran mendukung pencapaian kompetensi dan pembelajaran aktif dengan pendekatan ilmiah. Yang kedelapan, ada sumber belajar. Sumber belajar itu dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Yang kesembilan, langkah-langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran ini dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Lalu ada inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti ini dilakukan secara sistematis. Yang terakhir ada penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Komponen yang ke-10 adalah penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini harus sesuai dengan kompetensi, harus sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran, dan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Pembahasan yang ke-6 adalah prinsip penyusunan RPP Kurikulum Nasional. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Karena gaya belajar setiap siswa berbeda-beda, maka bisa saja guru menggunakan secara bergantian penayangan video klip, poster, aktivitas fisik, dramatisasi, atau bermain peran sebagai teknik pembelajaran. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Guru yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik pertama-tama memperlakukan siswa sebagai subjek didik atau pembelajar. Oleh karena itu, guru sebaiknya merancang proses pembelajaran yang mampu mendorong, memotivasi, menumbuhkan minat, dan kreativitas peserta didik. Yang keempat, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang keenam, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan pembelajaran dalam RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebagai contoh, ketika guru menugasi siswa mengeksplorasi sumber-sumber pengetahuan lewat internet, guru harus bisa menunjukkan kepada siswa alamat-alamat situs web atau link yang mengarahkan siswa pada sumber yang jelas, benar, dan bertanggung jawab. Lalu selanjutnya nomor 7, mengenai langkah-langkah penyusunan RPP Kurikulum Nasional. Yang pertama, mencantumkan identitas. Dalam mencantumkan identitas, kita harus memasukkan yang pertama seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas, standar kompetensi, indikator, alokasi waktu, dan lain-lain. Lalu, yang kedua, mencantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran
berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari KD. Apabila rumusan KD sudah operasional, rumusan tersebutlah yang dijadikan dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Lalu, yang ketiga, mencantumkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada dalam silabus. Lalu, yang keempat, mencantumkan metode pengajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan dan atau strategi yang dipilih. Lalu nomor 5 ada mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai suatu KD, harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Akan tetapi, dimungkinkan dalam seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan karakteristik model yang dipilih, menggunakan urutan sintaks sesuai dengan modelnya. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap pertemuan. Lalu yang keenam, ada mencantumkan sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional. Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referens. Dalam RPP harus dicantumkan judul buku teks tersebut, pengarang, dan halaman yang diacu. Lalu, yang terakhir ada mencantumkan penilaian. Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Dalam sajiannya dapat dituangkan dalam bentuk matrik horizontal atau vertikal. Apabila penilaian menggunakan teknik tes tertulis uraian, tes unjuk kerja, dan tugas rumah yang berupa proyek harus disertai rubrik penilaian. Lalu yang terakhir nomor 8 ada contoh RPP kurikulum nasional seperti berikut. Nah, dan ini adalah contoh RPP kurikulum nasional di mana ada mencantumkan identitasnya seperti sekolah, mata pelajaran, dan lain-lain. Lalu ada tujuan pembelajarannya, lalu ada media pembelajarannya dan sumber belajarnya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Bisa kita lihat di kegiatan pendahuluan, ada beberapa pendahuluan yang dilakukan oleh seorang guru untuk memulai pembelajaran, lalu masuk ke dalam kegiatan intinya, lalu dan terakhir kegiatan penutupnya. Dan inilah kegiatan penutupnya. Lalu setelah kegiatan penutup ada penilaian hasil pembelajaran, yang mana dalam contoh RPP ini meliputi dua unsur penilaian, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan, dan bila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.